semuanya, kita bertemu lagi untuk belajar bersama dalam mata pelajaran IPS. Hari ini kita akan membahas mengenai bentang alam. Anak-anak, masih ingatkah kalian mengenai sumber daya alam yang ada di Indonesia? Dan beberapa macam sumber daya alam yang pernah kita pelajari. Ya, sumber daya alam masih dikelompokkan menjadi dua, yaitu tidak dapat diperbarui dan dapat diperbarui. Sumber daya alam yang ada memiliki banyak sekali manfaat yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat membantu kegiatan kita dan pekerjaan kita sehingga lebih mudah dalam mengerjakannya. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat banyak. Bahkan, keadaan di Indonesia pun juga mendukung lahirnya sumber daya alam yang dapat diperbarui dari pegunungan atau perkebunan, kemudian banyak sekali lautan atau pulau-pulau yang menghasilkan berbagai sumber daya alam. Nah, pada hari ini kita akan mengenal beberapa morfologis di bentang alam Indonesia. Apakah itu bentang alam? Bentang alam adalah suatu satuan morfologis yang dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri ketinggian, kelandaian, tingkatan masyarakat, bentuk batuan, dan jenis tanah. Suatu ilmu yang mempelajari tentang bentuk alam dan proses yang membentuknya disebut dengan geomorfologi. Terdapat jenis-jenis bentang alam, antara lain bukit, lembah, tanjung, samudra, dan juga benua. Faktor-faktor yang mempengaruhi bentang alam contohnya yaitu lempeng tektonik, erosi atau longsor, kemudian peranan tumbuhan dan juga terumbu karang. Di Indonesia memiliki bentang alam 3 dari 6 pulau terbesar di dunia, yaitu ada Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan ini memiliki luas 529.460 km persegi. Dan yang kedua ada Pulau Sumatera yang memiliki luas 473.606 km kubik. Dan Pulau Papua dengan luas 421.981 km persegi. Secara geologis, wilayah di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu ada wilayah Indonesia bagian barat, dan wilayah ini sering sekali disebut dengan dangkalan atau paparan Sunda, di mana antara wilayah Indonesia bagian barat dan wilayah Indonesia bagian tengah dibatasi oleh garis yang dinamakan garis Wallace. Lalu yang kedua ada wilayah Indonesia bagian tengah. Wilayah ini merupakan wilayah perairan antara wilayah Indonesia bagian barat dengan wilayah Indonesia bagian timur. Dan yang ketiga, wilayah Indonesia bagian timur. Wilayah ini terdiri atas Kepulauan Maluku. Wilayah Indonesia bagian timur disebut juga dengan dangkalan Sahul. Terdapat sebuah garis di antara Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur, yaitu dibatasi dengan garis Weber. Wilayah ini dilalui oleh pegunungan yang merupakan rangkaian dari Sirkum Pasifik. Sebagian besar bentang alam Indonesia berupa pegunungan, hutan, sawah, dan lautan. Bentang alam di Indonesia dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menanam sayuran, buah-buahan, atau objek wisata, dan bahkan banyak sekali manfaatnya seperti perikanan dan juga yang lain-lain. Dan kita akan membahas selanjutnya ke dalam pembahasan besok mengenai materi kenampakan alam dan pemanfaatannya. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak video ini. Sampai jumpa.